Lalu telah tersimpul hal tersebut, telah terkandung hal itu dalam penjelasannya. Pertama, itba'ul hawa wa tasadduq. Timbulnya fitnah, sebab timbulnya fitnah adalah mengikuti hawa. Hawa ini dua, hawa nafsu dan hawa kesesatan. Hawa nafsu ingin kepada itu rusak dari segi amalan, hawa kesesatan adalah rusak dari segi ilmu. Wa fasadul qasdi, kotornya niat. Ini dua penyakit. Oleh itu kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin. Ini kedua ini sebutkan oleh Allah, apakah engkau tidak melihat orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai ikutannya, sembahannya, dan Allah menyesatkannya di atas ilmu. Jadi sudah punya ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya, dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini bentuk fitnah yang pertama sebab timbulnya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak hanya hawa nafsu kepada birahi saja, tapi hawa nafsu kepada kesesatan juga termasuk dalam ini, dan rusaknya niat. Ya. Kedua adalah ifrad wa tafrid. Yaitu apa namanya dalam hadis kita? Overdosis. Dari segi melakukan sebuah tindakan atau meninggalkannya. Ifrad itu adalah hulu. Berlebih-lebihan. Inilah yang menyebabkan jatuh kepada apa? Fitnah. Menimbulkan fitnah. Inilah awal timbulnya fitnah yang berlebih-lebihan. Ar-Rafidah, orang-orang Syiah berlebih-lebihan dan mencinta Ahlul Bait. Demikian sebaliknya An-Nawasib. Orang-orang berlebihan mencintai Yazid dan Muawiyah. Ada lagi yang berlebihan dari segi penetapan qadar, penetapan qada al-qadar, yaitu beriman dengan takdir. Ayat-ayat ini saja yang dilihat. Mereka jatuh kepada sifat qadariyah dan tidak mereka jatuh kepada orang Jabariyah. Kemudian ada lagi yang mengingkari ayat qadar, melihat makhluk ini tidak pernah dizali Allah, jatuh mereka pada qadariyah. Demikian banyak semua ahlul bid'ah jatuh karena adanya ifrat wa tafrid. Berlebih-lebihan satu segi dan melecehkan dari segi yang lain. Kita lihatkan di sini fitnah di antara dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari segi ini. Berlebih-lebihan dari segi tahdzir wa tabdi'. Dari segi lain ada yang berlebih-lebihan sangat loyo dan sangat bermudah-mudah dalam bergaul dengan orang. Dua ini menjadikan fitnah sekarang tengah-tengah umat, yaitu ada yang hulu, ada yang jafa, ada yang berlebih-lebihan, ada yang meremehkan. Ini yang perlu kita waspadai. Dan ini yang telah merusak dakwah di mana-mana dan merusak din dan agama ini. Oleh itu Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, iyyakum wal ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hati-hatilah terhadap hal yang berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan dari segi memuji atau berlebih-lebihan dari segi membenci. Tak boleh. Baik berlebihan dalam mengamalkan, meninggalkan sebuah hal bidah atau tidak bermudah-mudah dalam membiarkan akid. Tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan overdosis kita. Karena kata Rasulullah SAW, binasanya umat sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan. Fitnah ini sangat zahir, jelas sekali. Ada orang berlebih-lebihan dari segi menuju dunia. Kita harus berusaha, umat Islam harus maju di segi ekonomi. Ke sini aja lihatnya, tanpa memperhatikan akidah. Ada umat Islam yang katanya kita harus akidah saja, tanpa juga melihat dari segi yang lain. Sehingga mereka luput dari membuat kesejahteraan umat. Sehingga umat pun terbengkalai dari segi apa? Kemampuan, dari segi ekonomi. Tapi Islam menyuruh kepada hal yang adil, tidak berlebihan. Oleh itu kata Allah, wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah diberikan Allah kepada kamu di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Islam tidak berlebihan. Sebagian orang beribadah saja, tidak mau berusaha mencari rezeki. Ini salah juga. Sebagian orang ada yang gila mencari rezeki, meninggalkan ibadah. Ini juga salah. Jangan taklid dan ifrat, jangan berlebihan. Kemudian sebab timbulnya fitnah juga adalah hilangnya manhaj yang sahih, hilangnya manhaj yang benar dan mengikuti al-mutasyabih, mengikuti nas-nas yang jalannya terdapat keraguan-keraguan dalam memahami oleh sebagian orang. Yang keraguan itu dari segi memahami, bukan nas itu sendiri menimbulkan keraguan, tapi orang yang memahaminya
tidak memiliki ilmu yang sempurna, menyebabkan dia ragu dan menimbulkan suatu keraguan dalam dirinya. Kemudian juga keempat, sebab terjadinya fitnah adalah ta'ajjul wa adamus sabar. Adalah apa tadi? Tergesa-gesa, tidak memiliki kesabaran. Ya, tergesa-gesa, tidak memiliki kesabaran. Jadi kita jangan tergesa-gesa dalam bersikap dan bertindak. Ketika ada sebuah itu, lalu dibikin hukum-hukum, lalu disebarkan. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, itu barangkali dari segi sebab fitnah, secara ringkas kita sebutkan di sini. Kemudian kita akan kembali kepada pembahasan yang lain, yaitu tentang peringatan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menjauhi fitnah. Hati-hati dengan fitnah dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak dalam ayatnya menerangkan, dan juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau menerangkan waspada terhadap fitnah-fitnah di akhir zaman. Di antaranya pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Tidak khusus menimpa orang yang zalim saja, tetapi akan menimpa yang lainnya. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras azabnya. Kalau ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kepada kita bahwa fitnah satu kelompok akibatnya tidak akan menimpa kelompok itu sendiri. Jadi kalau di sini kenapa kita sering menyalahkan? Kenapa harus kita saling ada amar ma'ruf nahi munkar? Karena kemungkaran apabila terjadi, akibat dan azabnya tidak khusus kepada dia, akan diterima oleh orang yang di sekitar mereka, walaupun tidak secara langsung melakukan maksiat tersebut. Jelas kita semua mengetahui dalam Al-Quran cerita orang Bani Israil yang ada mana mereka tidak saling mengingkari antara mereka, Allah timpakan azab kepada mereka. Kanu la tanahuna an munkarin fa'alu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak saling cegah terhadap mungkar yang mereka lakukan. Oleh sebab itu di antara bentuk keistimewaan umat Islam ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat-umat yang paling baik, ya, umat yang terbaik di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di sini kebaikan kita akan tetap terjaga tatkala kita melakukan perbuatan ini, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saling adanya saat menasihati. Kalau sekarang kan ada dalilnya. Apa? Kebebasan. Jangan saling menyalahkan. Bebas dalam berpendapat. Bebas dalam menyatakan pendapat dan pernyataan-pernyataan. Walaupun pendapat dan pernyataan itu menyeleneh dan meremehkan isi kandungan Al-Quran atau hukum-hukum Islam. Ini bukan satu hal yang perlu diadakan kebebasan seperti ini. Islam memberikan kebebasan bila hal itu dilakukan dalam kebenaran. Tapi dalam kebatilan, tidak seorang pun dibebaskan dalam Islam. Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya dan sepuas-puasnya dalam hal yang dibolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah atau agama Islam sama sekali tidak memberi kebebasan kepada orang melakukan kebatilan. Sekarang kan ada di sekarang zaman keterbukaan, semua orang bebas ngomong. Tidak. Lihat dulu yang mau digomongkan. Kalau nggak mau untuk memperbaiki, bebas. Ya. Tapi sebaliknya juga ada kelompok sekarang. Ahlu batil, orang yang sesat, orang yang keliru, orang yang salah, dibela mati-matian oleh mereka. Tapi orang yang mau menegakkan kebenaran, itu ditentang. Itu kan terbalik. Gimana kebebasan? Kenapa ahlu batil bebas? Orang yang mau menegakkan kebenaran tidak beri kebebasan. Ini suatu bentuk adalah fitnah. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap kebenaran. Terjadi negara kita dan berbagai peristiwa, undang-undang anti pornografi, segala macam kita lihat. Apa yang terjadi? Yang disalahkan adalah orang yang menuntut supaya diminimalisasinya maksiat. Tapi ada orang yang memelihara. Oh itu enggak kebebasan, biar mereka. Nah ini suatu bentuk syubhat. Bahkan dilakukan oleh orang yang panutan lagi.
ya, sebagai tokoh, bahkan mantan presiden. Apa lagi ini? Ini musibah, fitnah yang sangat besar dalam umat ini. Ketika melakukan perbuatan seperti itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai apa? Tokoh, panutan. Membela orang yang salah, ketika Ahmadiyah disalahkan, wah jangan. Orang yang menyalahkan Ahmadiyah dianggap salah. Ahmadiyah nggak salah. Ini bentuk dari bentuk-bentuk apa? Kekeliruan dalam segi berpikir, kengawuran dalam segi bernalar. Yang salah dianggap benar, dibebaskan, diberi kebebasan. Orang yang benar tidak boleh ada kebebasan bagi mereka. Ini sangat berbahaya sekali bentuk-bentuk syubhat sekarang. Maka syubhat ini kata Allah waspadalah dengan fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian juga di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, tetapi musibah itu tidak akan naik dan takutlah kalian karena fitnah yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja secara khusus di antara kalian, tetapi akan menimpa pelaku kezaliman dan selain mereka. Ini telah kita singgung juga dalam tempat lain mungkin itu tentang hadis. Ini dalam hadis Aisyah atau Ummu Maimunah ya, disebutkan ini bahwa apabila di suatu umat ini, di tengah umat ini tersebar ini tidak masyar, apabila tersebar kerusakan, Allah akan ikat mereka secara umum. Diturunkan azab secara umum oleh Allah SWT. Lalu Aisyah atau Ummu Maimunah ini bertanya, ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang soleh? Iya, tetap ditimpa oleh azab tersebut. Ya, kenapa? Kemudian mereka di akhirat nanti kata Rasulullah SAW akan dibangkit sesuai dengan amal mereka masing-masing. Jadi hati-hati kita bahwa kita mesti ada saling hidup cegah dan saling menasihati dalam hal-hal yang bermanfaat. Apabila terlihat kezaliman lalu tidak dirubah, maka Allah akan menimpakan iqab yang umum baik untuk pelaku dan orang yang selain mereka. Ini. Hadis Nabi yang ilmukan maksud di sini takut di sini adalah wattaqu, artinya hati-hatilah kalian, takutlah kalian. Artinya hendaklah kalian mencegah fitnah ini dan menghambat pelaku-pelaku waqamu al-syarr, ini menghambat pelaku-pelaku kejahatan, ya, wal fasad atau pelaku yang merusak akhlak-akhlak. Wa la yumakkinu minal ma'asi, jangan dibiarkan mereka mampu melakukan maksiat, harus dihambat. Jangan dibiarkan mereka melakukan maksiat dan juga kezaliman. Ma'amkan selama kita bagaimana mampu semampunya wajib kita, yaitu meminimalisir, melakukan ya penghambatan untuk atau menjaga segala bentuk-bentuk yang akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan maksiatan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW telah bersabda, hadis yang masyhur dan ma'ruf di setiap kalangan muslimin, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Jika di antara kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, lidahnya, nasihat. Jika tidak mampu dengan hatinya, cegah dengan hati. Sekarang banyak sekali kemungkaran yang kadang-kadang kita tidak menegurnya. Biasa saja orang berpelukan di hadapan orang ramai, semua orang seorang pura-pura tidak melihat, tidak ada yang menegur. Ya, berpelukan anak-anak muda, biasa saja, tidak ada yang menegur. Kemana nyali kita? Kemana kejantanan kita? Kan berani. Kenapa mereka berani melakukan kemungkaran? Kita tidak berani melarang mereka melakukan kemungkaran. Sekarang umat Islam dihinggapi oleh penyakit, yaitu pengecut. Pengecut sama anaknya sendiri. Anaknya tidak pakai jilbab, pakaian yang minim, tidak pernah ditegur. Bahkan pada istrinya, tidak pakai jilbab, tidak mampu menegur. Di mana kejantanan semua orang tua terhadap keluarganya? Tidak mampu menegur anak-anaknya seperti itu. Ini sangat dilihat sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Pengalaman di Bandara Juanda dalam perjalanan waktu saya ke Bontang, 2 pasang mengemudi tempat menunggu mau naik pesawat itu kan ramai orang. Kalau nggak salah ribuan orang, nggak ada satupun orang yang
Ini berpelukan, berciuman di hadapan orang ramai. Saya tinggalkan tempat itu, saya pergi keluar, beruduk, kemudian saya kembali lagi, buang air, kembali lagi. Masih saya lihat, saya datangi. Kamu ini muka tembok, tak punya malu. Kalau mau melakukan sesuatu maksiat, jangan di sini. Gak ada orang yang berani merangkul. Kita harus berani. Jangan dibiarkan hal maksiat ini berjalan. Karena akibatnya kita menanggung. Siapa yang takut? Apalagi membuat berlaku di terang-terangan. Di hadapan orang ramai. Ini kan sudah tidak benar lagi. Maka kita harus tegas pada al-maksiat ini. Tapi bukan berarti kita harus memukul dengan tindakan orang-orang lain. Tidak. Tapi kita mampu dengan lisan. Nasihati. Kamu ini punya agama atau tidak? Kamu punya malu enggak? Nasihati. Jangan takut. Ya. Kita tidak perlu gentar. Karena itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kita. Inna syaitan yukhalifuna awliyahu. Selalu memberikan ketakutan kepada kita. Tapi bukan berarti kita memukul, tidak. Kita tidak boleh memukul. Kecuali mereka juga melakukan tindakan, kita membela diri, boleh. Tapi kita awalnya tidak mungkar dengan tangan, ya nggak boleh. Karena dengan tangan, boleh di keluarga kita, tapi pada orang umum memang tidak berhak kita. Kecuali kita dibebankan, ditugaskan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, terutama sekali adalah bapak-bapak yang diberi keamanan, terutama sekali, wajib menegur. Jika tidak, mereka telah berdosa. Mereka ditugaskan oleh Allah dan juga oleh penguasa. Kewajiban pertama pada mereka. Wajib menumpas segala bentuk kemungkaran dan maksiat di tengah masyarakat. Apalagi mereka yang sudah digaji oleh negara. Wajib. Karena musibahnya bukan hanya kepada mereka. Akibatnya akan menimbulkan kekacauan dan maksiat ini di tengah masyarakat yang tidak bisa dihitung lagi akibatnya. Akibat kita selama ini bermudah-mudah dalam hal ini. Tapi kita harus wajib menegur. Tidak perlu takut. Kenapa kamu lakukan ini? Minimal kamu punya malu. Lakukan di rumah, jangan di sini. Karena itu efeknya. Ketika dilihat oleh anak-anak, oleh orang, ini fitnah yang sangat bahaya sekali. Berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Maka ketika saya menegur di bandara itu, dipanggil teman-temannya oleh dia. Dia mencari masalah, saya cuek aja, nggak berani, dia nggak berani. Tapi dari jauh selalu melihat saya dengan teman-temannya. Kita nggak perlu takut dengan mereka itu. Ya, kita tegur, kita harus berani. Tapi juga kita katakan tadi bukan berarti kita kita nasihati. Ini tinggalkan perbuatan ini. Kalau kamu nikah atau jangan lakukan perbuatan ini. Jangankan orang yang berlakukan, orang yang suami istri saja nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu di hadapan orang ramai. Jadi oleh sebab itu suami istri pun dilarang bermesra-mesraan di hadapan orang ramai. Kenapa? Tidak boleh. Di dalam hadis jangankan melakukan seran, menceritakan saja bagaimana berhubungan malam tadi kepada orang lain. Ini sama dengan syaitan, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ini sekarang kita sudah keterlaluan. Boncengan, ya kan? Laki-laki dan wanita, tidak ada sopan lagi. Keterlaluan. Jadi menyebabkan fitnah di dalam umat ini, sebelum kita katakan fitnah syahwat, sangat merajam. Kenapa kita takut dengan hal maksiat? Kita harus tegur mereka. Apalagi mereka berani melakukan kepada orang-orang umum. Ya. Memang kita bukan menutupi gang-gang, mencari-cari orang tidak. Tapi bila kita berada di hadapan itu, karena kita bukan orang yang ditugaskan itu, tapi orang yang ditugaskan oleh negara, dia wajib memang menggerebek segala tempat-tempat maksiat itu, membersihkan. Tapi kita sebagai orang yang biasa lewat di hadapan orang ramai, lalu kita berada di sana, ada orang melakukan maksiat, lalu kita santai aja, ini nggak boleh. Kecuali mereka mempunyai ahli maksiat itu jumlahnya besar. Mungkin kalau kita tegur dengan lisan akan menimbulkan efek yang buruk bagi diri kita. Ya, kita cukup menegur dengan kita. Tapi kalau di hadapan orang ramai, orang banyak begitu, nggak mungkin dia membiarkan kita. Memukul nggak berani dia orang ramai. Maka kita juga bukan berarti mesti dengan tangan. Dalam kondisi yang tidak mungkin dengan tangan, tapi kita tegur dengan hati. Apabila mempunyai ada pemuda-pemudi mabuk-mabukan. Nah ini nggak bisa tegur dengan lidah. Kenapa? Efeknya sangat jelek.
Kita tegur dengan hati. Atau kita beri informasi kepada polisi. Ada usaha dari kita untuk mencari. Jangan diam, sudah mencari hati lalu tidak beri laporan kepada lain. Tidak. Harus saling bertolong-menolong dalam hal ini. Membersihkan maksiat di tengah masyarakat. Informasi kepada polisi, pada polsek. Umpamanya setiap malam di daerah itu selalu ada acara-acara seperti ini. Kami para masyarakat merasa terganggu. Jadi harus bekerja sama kita dengan penguasa. Karena penguasa itu telinganya terbatas, ya kan? Pandangan juga terbatas. Mereka tidak mungkin untuk menelusuri kemana-mana semuanya. Ya, maka kita harus ada ta'awun dalam hal ini. Kemudian juga Allah menyebutkan wa'lamu anna amwalakum wa amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa sungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian. Sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Ini bentuk fitnah juga. Kita diuji dengan keluarga kita dan harta benda kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Badiru bil amali fitnah." Ini kita telah sebutkan tadi. Bersegeralah kalian melakukan ini amal soleh. Ini peringatan dari Allah. Tadi peringatan dari Allah, ya, berapa ayat saja agar kita berhati-hati terhadap fitnah. Pertama dari fitnah syahwat, ya. Kemudian juga dalam ayat ini, dalam ayat berikutnya juga fitnah terhadap anak keluarga kita. Kita diuji, bertanggung jawab kita mendidik keluarga kita dengan ilmu agama. Sekarang ini sangat kita sayangi sebagai kaum muslimin jika untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, di universitas terkenal, itu biayanya jutaan, tidak masalah. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana anaknya sholat, bisa membaca Al-Quran. Bahkan kalau dia belajar di TPA, uang ngaji nggak pernah dibayar kadang-kadang. Ini musibah di tengah kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin, setiap hari bisa berlangganan koran, bisa membaca koran, tapi di Al-Quran nggak pernah punya rumah, nggak punya di rumahnya, bahkan nggak pernah membaca Al-Quran. Gimana kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik? Berlangganan majalah porno bisa, tapi membeli buku-buku agama sangat berat sekali. Ibu-ibu perhiasan rumahnya jutaan, tapi buku-buku agama nggak pernah dibeli. Bapak-bapak gila dengan berbagai bentuk model. HP, ya kan, mobil yang bagus segala macam, tapi nggak pernah untuk memikirkan kehidupan akhiratnya. Membeli buku agama, tambah ilmu kita dengan buku-buku, membaca buku agama. Jadi oleh sebab itu hendaknya kembalilah kita memikirkan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan itu bukanlah dengan banyak harta, tapi adalah dengan ilmu agama dan amal soleh. Kalau seandainya kebahagiaan manusia dengan harta benda, Allah akan utus rasulnya dan para anbiya'nya dengan membawa emas dan perak. Karena tujuan utusnya rasul apa? Agar manusia apa? Bahagia dunia akhirat. Tapi diutus dengan ilmu agama. Karena ilmu agama yang menanalisis dan mengkondisikan setiap orang itu dalam kondisi. Sebagai orang miskin dia diarahkan oleh agamanya. Sebagai orang kaya dia diarahkan oleh agamanya. Bagaimana menjadi orang kaya yang baik. Sebagai pejabat dia, orang berpangkat dia memiliki ilmu agama yang mengarahkan dia dalam tugasnya. Oleh sebab itu penting ilmu agama. Yang mana pada saat sekarang ini dalam pendidikan sekolah kita telah sangat dikucilkan. Bayangkan pendidikan agama dalam pendidikan hanya 2 jam. Ilmu apa yang dapat disampaikan dalam 2 jam? Padahal ilmu agama itu ruang lingkupnya semua kehidupan, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, bertetangga, bernegara, ekonominya, politiknya, semua ada dalam agama. Tapi berapa waktu yang telah kita sisihkan untuk memberikan ilmu agama kepada diri kita, anak kita dan keluarga kita. Kemudian Rasulullah telah mengingatkan juga badiru bil amali fitnah. Ini suatu peringatan, pembahasan kita adalah peringatan dalam Al-Quran terhadap waspada terhadap fitnah. Waspadalah kalian, badiru, bersegera melakukan amal soleh Rasulullah, yaitu untuk sebelum datangnya fitnah. Ini juga termasuk bentuk peringatan dari Rasulullah SAW agar kita yaitu mengantisipasi fitnah-fitnah tersebut dengan sebelumnya terjadi fitnah, banyak-banyak melakukan amal soleh. Kenapa? Jika ada fitnah, orang-orang akan lalai dari beramal. Jika dia mau beramal, tidak bisa lagi karena fitnah telah menghambat orang tersebut.
pemikirannya tersita dengan menghadapi fitnah yang ada di masyarakat, atau fitnah tersebut sendiri tidak memberikan kesempatan untuk dia beribadah lagi. Oleh sebab itu di sini juga Rasulullah SAW banyak menyebutkan dalam sunnah beliau, inna baina dika fitnatan, ya. Fitanan sakata alal mudlim. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hati-hatilah, bersegeralah lakukan amal saleh, yaitu sebelum datang fitnah, bagaikan malam yang gelap gulita. Hadis telah kita singgung tadi, yang mana seorang beriman waktu pagi, namun di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau di sore hari dia beriman, di pagi hari menjadi kafir. Karena demikian kuatnya fitnah. Jadi, kemudian di akhir hadis, mereka menjual agamanya. Dia menjual agamanya dengan secuil kesenangan dunia. Fitnah. Fitnah apa ini? Adalah fitnah syahwat. Menjual dunia dengan itu kesenangan dunia, dengan menjual kesenangan akhirat, dengan mengambil kesenangan dunia. Kemudian juga dari hadis Abu Musa, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan lafaz yang lain. Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat ada fitnah bagaikan malam yang gelap. Kemudian ada seorang di pagi hari beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Dan juga ada yang di sore hari beriman, di pagi hari menjadi kafir. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan, orang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah, jika kalian melihat ada fitnah itu, kepakas maka hancurkanlah pedang-pedang kalian, panah-panah kalian, dan putuskanlah tali panah kalian. Kemudian hancurkan pedang-pedang kalian. Kenapa? Agar tidak boleh ikut dengan fitnah. Sehingga senjata yang bisa memotivasi orang untuk ikut dalam campur dengan fitnah dianjurkan oleh Rasulullah agar diminasakan. Demikian Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika terjadi fitnah seperti itu. Kemudian jika fitnah itu menemui salah seorang kalian menemui kalian, maka hendaklah dia jadi orang yang terbaik dari anak Adam. Maksudnya bagaimana? Di antara fitnah ini disebutkan adalah pembunuhan. Jika dalam fitnah itu terjadi pembunuhan antara kaum muslimin, maka hendak dia menghindari semaksimal mungkin. Dalam lafaz lain itu dari Abu Musa juga diwakilkan sebelumnya, tapi ada tambahan di akhir hadis tersebut, yaitu sahabat bertanya, apa yang engkau suruh kami ya Rasul, apa yang engkau pesan engkau kepada kami ya Rasulullah? Kunu ahlaka. Jadi jadilah kalian orang yang bersembunyi di rumahnya. Ini fitnah, jika terjadi fitnah di kaum muslimin. Ini tahzir dalam Al-Quran agar kita menghindari fitnah tersebut. Maka oleh sebab itu, jadi ketika kita melihat ada fitnah, baik fitnah di bidang politik, segala macam kehancuran, kita jangan ikut campur dalam hal itu, karena akan menambah apa? Itu menambah api kebakaran daripada api yang membakar dengan bensin. Ini segala fitnah, tidak fitnah itu, termasuk fitnah di tengah kaum muslimin. Maka kita tidak perlu, jika kita bukan orang yang berilmu, jangan pula melakukan manuver-manuver yang akan menimbulkan fitnah semakin membesar. Kita apabila kita ditaruh orang yang berilmu, jangan bicara dengan masalah fitnah-fitnah yang terjadi di antara orang-orang para ulama. Yang akan bicara di antara mereka adalah para ulama itu sendiri. Karena kita orang yang tidak punya ilmu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka kita lebih baik diam. Oleh sebab itulah Imam Nasa'i meriwayatkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Fitan. Kenapa disebutkan hadis ini dalam kitab Fitan oleh Imam Nasa'i? Karena di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan dari urusannya. Jadi kalau bukan urusannya, tidak usah ikut campur. Karena kalau ikut campur akan menambah apa? Bara, menambah, yaitu menyala-nyalanya fitnah. Sebaiknya, jadi terjadi kekeliruan di antara paduan yang akan menyelesaikan orang yang lebih berilmu, bukan daripada orang penuntut ilmu yang selama ini telah mengacaukan langkah-langkah dakwah ini. Karena orang-orang di atas bawah ikut ngomong, membawa isu dan menyebarkan isu, sehingga tersebar kabar-kabar bohong dan saling membenturkan antara kabar tersebut, menyebabkan sesama kaum muslimin saling benturan di antara mereka. Kemudian ini bentuknya pesan Rasulullah yang mengingatkan kita dari fitnah. Di sini Taalik para surah hadis mengatakan bersegera melakukan amal saleh sebelum terjadinya fitnah, yaitu sebelum
itu dihambat oleh fitnah tersebut dan atau sibuk karena disibukkan oleh fitnah tersebut. Itu dari fitnah-fitnah yang terjadi yang begitu banyak membuat orang lalai dari melakukan amal soleh. Mutarasimah, yaitu saling mutarasim ini saling berjempetan fitnah tersebut, saling beriringan, tidak putus-putusnya. Maka dia bagaikan malam yang gelap. Muslim, itu malam yang gelap tanpa ada bulan. Di sini para surah hadis mengatakan satu ta'lil ini jamak qit'ah. Jadi seolah-olah malam itu dipenggal-penggal ini wal tibar karena ada nih sana keraguan. Jadi kalau orang di malam hari tanpa ada cahaya itu kan nggak bisa memastikan kemana dia harus berangkat, ya, kemana harus dia berlari, ya, apa ini ke arah belakang atau ke depan, nggak tahu dia ke samping atau kiri kanan. Karena malam gelap, maka ini ke arah ke timur atau ke arah ke barat, karena nggak punya apa? Cahaya. Ini ibaratnya fitnah itu menjadi. Itu nggak bisa memastikan ini yang salah, ini yang benar, nggak bisa. Karena begitu gelapnya fitnah tersebut, menggelapkan hati dan mata orang. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah mengingatkan kita juga tentang sebuah fitnah. Yang mana demikian dahsyatnya fitnah ini, la taqumu sa'ata yamur rajul bi qabri rajul. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada suatu keadaan seseorang lewat dari kuburan seseorang, itu dia mengatakan alangkah baiknya jika seandainya saya yang berada dalam kubur ini. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya fitnah. Sehingga orang hidup bercita-cita lebih baik dia mati sebelum datangnya fitnah tersebut. Maka dia mengatakan ketika lewat dengan kuburan seseorang, alangkah baiknya saya yang menjadi penghuni kubur ini. Ini dia katakan itu ya laitani makanahu. Alangkah baiknya saya yang berada di tempatnya. Demikian pula hadis lain mengingatkan kita tentang fitnah dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis Huzaifah yang masyhur sekali. Ini fitnah di sini bukan. Huzaifah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa akan fitnah itu akan dimunculkan dalam hati bagaikan unyaman apa? Unyaman tikar. Kan biasa kalau di kita ini tikar itu kan diunyam. Nah hati dalam fitnah itu begitu, berbelit-belit, ya. Makanya anyaman tikar. Bagai anyaman tikar. Kemudian odan. Jadi apa odan itu artinya? Sedikit demi sedikit atau jengkal demi jengkal, atau ini satu kali lipat lagi demi lipat. Masuk. Tidak sekaligus. Apakah tikar itu siap dalam sehari? Kan enggak kan?